dimasukkan sebagai orang-orang yang baik. Amin. Sehat semuanya Bu. Sehat rezekinya. Yang penting sekarang ini kita sehat pikirannya, sehat jasmaninya, sehat hatinya, dan sehat uangnya. Semuanya jadi sehat. Ibu-ibu yang berbahagia, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Manis tahu alaikum ajar ba'akau ba'akau." Siapa yang mampu kalian ayan fa'ahu untuk memberikan kemanfaatan saudaranya, kalian fa'ahu, maka hendaknya dia memberikan kemanfaatan. Jadi kalau kita nih hidup yang penting bisa manfaat, yang itu ya. Kita mintanya sama Allah, Allah kasih hidup buat kita manfaat. Ya Allah, apabila kau berikan saya umur panjang, mudah-mudahan umur panjang saya manfaat. Bisa nolong orang, bisa membantu orang, bisa membuat orang gembira, bisa membuat orang tersenyum. Jangan kau jadikan umur panjang saya nyusahin orang lain. Kalau engkau berikan saya harta, mudah-mudahan harta saya manfaat ya Allah. Saya kepengen harta saya bisa dinikmati orang banyak. Saya kepengen orang bisa berpakaian sebagaimana saya berpakaian bagus. Jadi bagaimana harta yang kita punya ini bisa menjadi manfaat. Kalau ibu menjual makanan, mudah-mudahan bisa berbagi makanan. Kalau ibu penjual mungkin lauk pauk, pedagang, mudah-mudahan bermanfaat lauk pauk dagangannya untuk orang lain. Kalau kita biasa punya keterampilan menyulam, menjahit, mudah-mudahan sulaman kita, jahitan kita bisa berguna dan bermanfaat. Kalau kita pekerja dengan otot, mudah-mudahan otot tenaga kita bisa manfaat buat orang lain. Jadi apa yang bisa kita manfaatkan dan bisa kita kerjakan, hidup kita jadikan manfaat. Kalau manfaatnya dengan ilmu, maka setiap hari, setiap saat, setiap waktu jadikan diri kita bermanfaat, bisa memberikan nasihat. Wa tawassau bil haqqi wa tawassau bis sabr. Saling mengingatkan dalam kebenaran dan kesabaran. Kita ajak orang dengan metodologi dakwah yang baik, dengan cara yang bagus, dengan nasihat yang benar, supaya orang tertuntut, mereka mau mendekat, mereka mau ikut. Ini kan dalam kaitannya menjadikan manfaat. Kenapa? Khairun nas man thala umruhu wa hasuna, wa syarrun nas man thala umruhu wa syarrun amal. Sebaik-baik manusia itu orang yang diberikan umurnya panjang, bagus amalnya perbuatan. Dan seburuk-buruk manusia adalah orang yang diberikan umur panjang, buruk amalnya perbuatan. Orang takut dengan kita, orang berjauhan dengan kita, orang malas berdekatan dengan kita. Karena apa? Takut dengan keburukan yang dilakukan oleh kita. Maka bagaimana kehadiran kita dinantikan, ketidakhadirannya dirindukan orang. Misalnya kira-kira ketidakhadirannya dinantikan orang, kehadirannya dinantikan orang, ketidakhadirannya dirindukan orang. Si bulan ini itu kemana ya? Oh kangen banget sama dia. Ya Allah, dia sakit, ibu belum tahu dulu. Ya Allah, ya Tuhan dia semoga sehat panjang umur, semoga dia bisa hadir kumpul lagi. Kenapa? Itu orang baik. Ya Allah baik. Dia punya jeruk, bawain buat saya, padahal dia belum makan jeruk. Dia punya roti, dikasih buat saya, padahal dia nggak makan roti. Begitu baik kebaikannya sehingga menjadikan kemanfaatan yang sebesar-besarnya. Maka berusaha, berniat hidup kita menjadi hidup yang bermanfaat. Apalagi pasca Ramadan masuk bulan Syawal menjadi bulan peningkatan buat kita. Kita mesti berubah sekarang. Jangan pancet wae. Dari tahun lalu sampai sekarang nggak berubah-berubah. Ya, udah Ramadannya sudah lewat. Sekarang mau berganti sebentar lagi bulan Zulqa'dah. Harus kita lebih meningkat lagi
lagi, semangat lagi, ayo semangat sholatnya belum rajin, sekarang saya harus lebih rajin lagi ya Allah. Kalau kemarin puasanya belum benar, harus lebih benar puasanya. Kalau kemarin masih malas duduk di musola, duduk di majelis ilmu, di majelis zikir, saya harus lebih giat lagi duduk di majelis ilmu, di majelis zikir ya Allah. Tuntun hidayahmu kepada hamba ya Allah, agar hamba bersama dengan orang-orang yang kau cintai. Ini kan perubahan maunya kita begitu. Jangan cuma cita-cita, jangan cuma harapan doang, ya kan? Ar-roja man qoronahu amalun fa ila huwa umniyatun. Harapan itu harus disertai dengan amal. Maka apabila tidak, itu hanya angan-angan. Ya Allah, aku pengen jadi orang benar nih ya Allah, saya pengen jadi orang benar ya Allah. Tapi tidak dibarengi dengan amalan untuk jadi orang benar. Perilakunya masih maksiat, perilakunya masih melanggar dari ketaatan, menerjang kemaksiatan, meninggalkan Allah, meninggalkan Rasulnya. Bagaimana kalau dia berharap jadi orang benar, tapi gak mau berusaha dengan amalan supaya jadi benar? Ya Allah, saya capek jadi orang susah, saya kepengen hidup jadi orang kaya, bisa menolong, bisa berbagi, bermanfaat. Jangan ngomong doang lu, ngomong doang ya berusaha, kerja ke, dagang ke, ya kan, nyangkul ke, ngorek-ngorek apa ke, ya kan, jangan cuma angan-angan doang. Kalau harapan tidak dibarengi dengan amal, namanya angan. Tulul amal, panjang lamunan. Jikalau seandainya kata umpama, kalau berhasil nih, beres dah musola Baitul Muttaqin, mana lagi ngobek, enggak rencana, baru angan-angan tuh, baru angan, maka mesti dibuktikan kita. Ya Allah, tuntun saya ya Allah, saya pengen berubah, dapat ilmu ya Allah, saya pengen lebih mendekat kepadamu ya Allah, pokoknya saya pengen ngaji lagi ya Allah. Udah waktunya disamper Bu, ayo ngaji, belum kelar nih, minggu depan aja, Jumat depan, besok disamper lagi Bu, gimana mau ngaji? Cucu baru nyampe, selesai. Harapannya katanya mau ngaji, harapannya katanya mau baik, harapannya katanya mau berubah, ya harus dibarengi dengan amal. Bukan cuma ngomong aja, bukan cuma angan-angan saja, tapi harus dibuktikan dengan nyata. Sebagaimana kita mohon kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Ya berarti kita mohon kepada Allah supaya Allah menuntun kita. Maka kita berusaha memperbaiki diri kita untuk menjadi baik. Begitupun ya Allah, andai kata Engkau berikan saya harta kekayaan yang banyak, saya mau berbagi ya Allah. Udah diberikan harta kekayaan, lupa dengan hartanya. Ibu punya duit 1 juta, saya kasih. Kalau dikeluarkan 500, saya nggak kasih. Saya nggak mau. Ya Allah. Tadi waktu belum ada, ibu punya duit 100.000, ibu keluarkan biasa biar saya. Tapi ketika sudah punya uang 1 juta, disuruh keluarkan 500.000 saya. Ibu punya duit sekarang 5 juta. Ada yang punya 5 juta? Ya, 4 juta? Ya. 3 juta? Ya, 1 juta? Iya, nggak ada juga. Gope. Iya. Ada 100.000. Maka ketika kita berusaha memberikan kemanfaatan yang sebanyak-banyaknya, orang menjadi gembira dan orang menjadi bahagia. Maka kata Nabi, man istata'a minkum ayyastur akhahul mu'min bi tarafin thawbihi falyaf'al. Begitu. Siapa orang yang mampu kalian untuk menutupi saudara mukmin bi tarafin thawbihi, ya, menutupi dengan memberi pakaian, falyaf'al. Maka berikanlah kerjakan. Kalau kita mampu menolong orang, dia gak punya pakaian, ya Allah, saya lihat pakaiannya yang dia buat ngaji itu hatinya, yang dia buat masak itu hati, yang dia buat ke musola itu hati, yang dia buat kondangan itu hati. Kalau memang kita mampu menolong dia dengan menutup, dengan memberi pakaian fal-fal, kata Nabi, maka lakukan, kerjakan, berikan. Daripada tuh pakaian buat lemari, dari pakai-pakai bu. Dan tahun berapa ibu punya pakaian? Ya, mau dikasih orang kagak, dipakai kagak.
Koleksi. Ya buat nyesek-nyesekin lemari aja, kasih bagi keluarin. Ya. Apalagi kalau kita bisa memberikan yang terbaik, yang baru, yang masih bagus. Mungkin baru sekali pakai, ibu udah bertambah beratnya, ya, udah bertambah besarnya, udah gak muat lagi. Mudah-mudahan manfaat ibu. Mohon maaf, ngapunten, saya punya pakaian baru sekali pakai. Kalau tidak merasa direndahkan, mohon maaf apabila berkenan mau menerima pakaian saya. Alhamdulillah, kebetulan yang lama sudah pada robek-robek saya. Senang orang menerimanya, kasih. Kan? Ibu punya sendal berapa di rumah? Berapa pasang? Kalau satu nggak jadi pakai, ya. Kasih kalau lebih banyak, kasih bagi kita. Ini dalam rangka kita berbagi kebersamaan, dalam rangka kita berusaha untuk memberikan kemanfaatan yang sebesar-besarnya buat orang. Ya berusaha saya juga begitu. Alhamdulillah Allah diberikan rezeki buat saya, diberikan kemampuan, diberikan kesehatan panjang umur. Saya bilang sama istri saya, bagaimana kalau kita bikin menyenangkan orang? Kalau biasa kita bagi nasi kotak, sekarang bagaimana kalau kita kasih makan? Kita bikin juga. Mau nggak? Saya tanya istri saya dulu. Selalu kalau istri saya senang, ya gembira, ya, saya buat. Tapi kalau nanti nggak senang, nggak gembira, bisa marah-marah. Saya tanya dulu. Yang di sebelah saya tanya, mau siap, tapi jangan ngeluh syaratnya. Jangan. Karena ini panjang waktunya, lama, pengorbanan, perjuangan, siap bismillah jalan. Alhamdulillah jalan. Masak beras 15 liter, 2 meja, 1 meja, 2 meja. Dalam orang makan, pulang sholat makan, pulang sampai dibulari, meja dipasang. Itu pekerjaannya tidak ada darinya. Yang penting kagak boleh kan? Kalau nggak ada yang bantuin jangan loh. Kayak ibu nih ngaji begini ya, orang bantuin, jadi enak boleh sholat gak digelar. Kalau nggak di rumah kayaknya banyak orang. Saya bilang jangan tuh, Anda bikin pengajian jangan tuh. Ada nikmatin nggak ada, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Sebenarnya umat Islam bisa. Saya didatangi LSM. Ustaz datang dari mana? Wah pasti dari anggota DPR. Pasti dari mana? Saya nggak ada afiliasi ke partai. Ada kepentingan apa-apa, sama aja maju saja. Alhamdulillah. Ada yang mau bergabung, tapi atas nama LSM enggak, saya berdiri sendiri. Oh mungkin dapat bantuan dari pemerintah. Udah ditanya, tuh RTR lewat RTR mau bantu silakan, nggak bantu juga. Alhamdulillah. Jangan usah kita buat susah. Besar dibesarkan, kecil. Cuma saya bilang sama istri saya, kita kasih makan orang, kasih makan menunya hotel berbintang-bintang. Enak ya, kasih makan restoran, jangan makan mama yang dianggap di rumahnya udah biasa. Ya, sama aja mau makan di sini sama di rumah sama aja. Ya, jadi bagaimana menimbulkan rasa rindu mereka? Mau datang soal makan saya. Ya kan? Ada yang kira-kira kita begitu terus. Ya kan? Rendah, sumur daging. Ya kan? Ayo, ini makanan orang kita enak kasih makan. Kenapa? Itu kita. Wajib ngadu dan memberikan makan. Ya kalau kita bisa manfaat kasih makan. Jangan sampai orang-orang di luar kita mereka mengambil peran ini. Jangan sampai orang-orang di luar kita mereka mengambil peran. Nah kalau
kita bisa, kenapa tidak? Cuma kita kebanyakan males masaknya, males beresnya, males ngeluarin sebenarnya bisa, siapa saja bisa. Iya, bisa. Orang lain timbang, banyak sekali. Berkat, alhamdulillah. Berkat, kasih makan orang umur silaturahim berkat. Makasih Ustaz, makasih. Oh itu kan, ya Allah makasih sama Allah. Kalau kita tidak diberikan nikmat kesempatan, kita tidak digerakkan dalam tuntunan hidayah, kan mungkin kita bisa melakukan. Jadi tidak hanya apa. Makanya kadang-kadang saya sedih, ya Allah, orang yang baik, tapi kadang-kadang asal-asalan. Maaf ya, maaf kalau saya beri maaf. Orang pulang sholat Jumat dapat Jumat berkah, ngasih doa sama ya begini pengalamannya baru aja nih. Benar kan? Tapi kan dia sudah melihat ngomong berarti. Tapi orang kadang-kadang begitu penerimaannya. Tuh ini, ya Allah, udah dikasih lo, udah ngomong, udah capek-capek masa. Saya bilang, telan aja, nggak punya ngomong. Kalau udah kasih telan aja, telurnya langsung keluar. Dikasih bihun, bukan makan aja. Jangan dipakai sain aja, mau enak ya mau kagak. Jangan pakai dikata. Bilang, iya loh. Saya bilang, ente kalau nggak mau ambil, nggak mau dimakan, jangan ngambil. Berebutan tuh cuma berkah di masjid. Kalau ternyata dibuat di tempat sampah, nggak dimakan. Kasihan kan yang udah nyari, yang 50 kontak, yang 100 kontak. Ya Allah. Terus saya berpikir begitu. Ya Allah, kasihan juga kalau orang kasih makan. Mudah-mudahan kasih alhamdulillah nggak ada yang bisa setengah nggak ada. Kalau itu posisi semua. Alhamdulillah. Oh, ternyata orang masih sering makannya mau orang kaya, mau orang susah, mau ada duitnya, mau nggak ada duitnya, merasa nyaman, gembira dan bahagia. Ada pengurus masjid bilang sama saya, Ustaz, saya pengen hidup kayak Ustaz, cuma saya masjidnya ini masukkan susah. Cuma orang susah banget. Saya bilang gampang, tinggal ada rumah aja, buka yang mau. Dan ada masjid aja, ya. Kali berapa? Bisa keluarin dari 500 juta, atau 2 juta, keluarin daripada ratusan juta lebih dari bapak ini. Kasih makan orang sana. Makanya buat pagi mau hidup bersih, nyamping meja, udah banyak piringnya berantakan, ya kan? Mereka ya. Tapi kalau diniati dengan ikhlas karena Allah, insya Allah, karena semua makin makmur mesinnya. Saya belum kasih makan. Jangan kalian takut, warin itu mesti rekening. Saya bilang, mau buat apa? Jadi ini, warin kasih makan orang. Saran saya, itu bisa saling karena di satu saat. Iya, jangan cuma dimudik alhamdulillah terbantuan nasi kotak 100 nasi kotak dan nasi kotak. Kalau memang dibantu dari orang alhamdulillah, maka bisa bagaimana kita memberikan manfaat yang terbaik dalam hidup dan kehidupan kita kepada orang lain. Maka kata Nabi, manis taqo ilal jannati sarwa ilal khairat. Siapa orang yang rindu kepada surga, sarwa ilal khairat, bersegera kepada kebaikan. Jadi kalau kita hidup kita dimakan rindu ke surga. Mudah-mudahan surga merindukan kita, kita juga termasuk orang-orang yang merindukan surga. Maka bersegera kita berbuat. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin. Bersegera kepada ampunan Allah. Bersegera kita, bersegera kita. Banyak istighfar, banyak
lagi kalau memang kita ini bakal merindukan surga, bakal mati nanti pada saat dibangkitkan oleh Allah, kepengen masuk ke dalam surganya Allah. Udah bersegera kita mau mikir apa lagi, Bu? Apa yang kita mesti lakukan dalam hidup ini? Jangan ragu-ragu. Maka kemarin saya silaturahmi ke Habib Umar Posisinya. Kebanyakan orang sekarang ini tidak istiqomah dan was-was, ragu sama Allah Subhanahu. Dalam kitab Al-Islamul Jami'ah juga dikatakan termasuk daripada maksiatul qalbi adalah syak, ragu kepada Allah. Kita kalau sudah ragu sama Allah, udah repot, bahkan bisa menjadi kekufuran. Gak yakin dengan yang kita baca, gak yakin dengan yang kita zikirkan, gak yakin dengan doa yang kita panjatkan. Jadi kita mesti yakin, jangan ragu. Masa iya ya? Apa dikabulin? Jadi harus yakin, kata beliau. Saya kalau berdoa 1 hari sudah dikabulkan oleh Allah. Paling lambat 2 hari. 1 hari sudah dikabulkan Allah. Paling lambat 2 hari berlalu. Saya mau kelamaan. Kalau kita berapa lama tuh baru dikabulin? Iya. Orang-orang soleh minta rumah, dikasih rumah, kata beliau. Minta uang saja, dibawain uang tabungan. Mobil ada yang dibawa. Ya Allah. Cuma walillahi asmaul husna, padamu dengan Allah. Modal begitu. Berarti istiqomah, jangan hidup di yakin. Ibu juga begitu. Minta sebanyak-banyaknya kamu sama Allah, kata beliau. Tapi kalau sama orang jangan. Belum lagi kemarin minta lagi. Tapi sama Allah minta sebanyak-banyak minta. Idza qala al-'abdu ya Rabbi ya Rabbi, la baina 'abdi sabtu. Apabila seorang mengatakan ya Rabbi ya Rabbi, la baina 'abdi minta tutong kepada Allah. Yang penting kita mau minta. Udah ini astajib. Nggak ada orang susah sebenarnya. Asal kita mau yakin, memang begitu berat ya. Atau belum dikasih ya, malas kita baca roti, kita baca asma, kita baca hizib, kita baca zikir, ya, kita baca sholawat, udah seminggu, udah sebulan, belum hasil juga, capek berarti akhirnya. Kan ini sedang proses, ya. Proses uang atau tidak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita harus berjuang harus. Jangan sampai apa yang kita lakukan ini tidak menjadi makna dalam kehidupan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa man asfaqu minan nari la anisyaw. Siapa yang merasa takut daripada api neraka, maka dia melupakan syahwat, meninggalkan syahwat, menjauhi syahwat, kesenangan, keinginan yang menjadikan kita lalai mengingat daripada Allah. Kemudian akhirnya kita banyak melakukan dosa. Kalau kita merasa takut daripada api neraka, maka larangan-larangan itu harus kita bisa. Kalau memang kita takut disiksa daripada api neraka. Wa man taraqaba al-maut hadat alaihi lazzat. Siapa orang yang menunggu kematian, ya hadat alaihi lazzat, maka tidak ada kelezatan kehidupan dunia. Kalau orang menunggu kematian, tunggu sebentar lagi. Kalau yang itu ya Allah, ampuni saya, ampuni istri suami, anak-anak saya. Orang-orang yang soleh, orang-orang yang di dalam kehadiran malam dia banyak beristighfar, dia banyak menangis, dia banyak sujud, dia banyak mendekat kepada Allah. Dia takut hidupnya. Banyak jalan noda dan dosa yang bisa masuk ke dalam diri kita ini. Bisa kita lakukan, maka selalu kita ampun kepada Allah. Minta supaya dimaafkan segala kekurangan dan kesalahannya. Jangan sampai terus bertumpuk-tumpuk. Kadang-kadang kita menganggap dosa itu kecil. La saghira kal ma'is. Tidak ada dosa kecil kalau dilakukan secara terus-menerus.
wala kabiratan ma'al istighfar, dan tidak ada dosa besar bersama dengan istighfar. Kalau dosa kecil terus bertambah ya jadi besar. Dosa besar kalau kita istighfar terus, mohon ampun, mengakui segala kekurangan dan kesalahan kita, ya maksudnya. Apalagi kita ingat tentang kematian, ingat tentang kematian, ingat ya Allah, kalau saya mati bagaimana? Anak-anak masih pada kecil, ya Allah. Ingat-ingat tuh begitu Bu. Kalau saya mati, ntar ada yang ingat tentang anak saya, gitu. Ada yang ngirimin doa, ya Allah. Maka semakin kita memperbanyak lagi zikir kita, doa kita, baca Quran kita, amal kita. Sekarang kita mah jangan merasa nanti dia doain saya, ada anak saya. Kita masing-masing punya amal. Makanya sedekah juga begitu, masing-masing punya sedekah kita. Ibu punya duit, ibu kerja, ibu dagang, ibu nyari, ibu dibagi duitnya, kumpulin duitnya, bisa sedekahin yakin buat diri kita. Masing-masing punya amal. Karena kadang-kadang anak saudara lupa, ya, udah masing-masing lupa. Kita aja yang sendirian, kan begitu ya, diri dalam nunggu mana kiriman belum datang. Di dunia aja nungguin ibu, si anu kemana? Anak sing bareng, anak sing kontol, kan? Anak itu belum datang. Biasanya tanggal berapa itu udah datang ngirimin, kok sekarang belum. Gimana kalau kita sudah dipanggil Allah dalam kubur? Ini kan harus punya masing-masing. Pasti ada. Maka orang-orang yang menunggu tentang kematian itu sudah tidak ada kelezatan hidup itu. Kenapa? Mereka akan kembali kepada Zat yang Maha Esa. Maka dikatakan kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fahyakum tsumma yumitukum tsumma yuhyikum tsumma ilaihi. Ini kan menjadi ingatan buat kita, kenapa kita kepada Allah, padahal kita asalnya nggak ada mati, lalu diadakan, dihidupkan oleh Allah, dimatikan lagi, dihidupkan lagi oleh Allah, maka dikembalikan kepada Allah untuk mempertanggungjawabkan segala macam perbuatan. Maka Nabi heran kepada umatnya, ajib tu lighafilin wal isran lima bulan. Aku heran kepada orang yang lupa, padahal mereka tidak akan pernah terlupakan. Kita melupakan Allah, melupakan sholat, melupakan ibadah, melupakan zikir, melupakan perintah, menerjang larangan. Padahal sedetik pun, sekejap pun, sesaat pun kita tidak akan pernah terlupakan dari Allah Subhanahu. Tak pernah kita bakal terlupa. Kalau saudara bisa terlupa, saudara lupa dengan saudara, orang tua terlupa dengan anak, anak melupakan orang tua, bisa. Teman dengan teman, bisa. Lupa dan terlupa, aku dilupakan. Tapi bagi Allah tidak akan pernah kita dilupakan. Tidak akan pernah dilupakan. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu. Punya semua satu dengan teliti, dengan bahasa yang paling mudah. Kalau kita di dunia ini di sidang dalam persaksian ditanya sebagai terdakwa, saudara, benar jam 7 pagi Anda berada di rumah itu? Saya lupa. Saat itu Anda melakukan? Tidak tahu. Kita tahu, bisa bilang tidak tahu. Kita ada, kita bisa bilang tidak ada. Tapi di mahkamah Allah, ya Allah, kita tidak bisa mengelak atas pertanyaan. Karena semuanya sudah terungkap dengan jelas. Semuanya nampak, didokumentasikan, tidak pernah error, nggak ada error ya. Tapi kalau di dunia CCTV-nya bisa error ya, bisa terjadi, jawabannya bisa kita bohongin, bisa, karena kita malu, kita bisa berbuat apa saja. Makanya kata Nabi, hasibu qabla an tuhasab, hisablah sebelum hisab, hitunglah sebelum dihitung, lihatlah sebelum dilihat, telitilah sebelum diteliti. Ayo mari sama-sama kita periksa diri kita masing-masing. Kira-kira kalau kita dihadapkan Allah udah siap belum? Kalau kita hari ini dipanggil sama Allah, dicabut roh kita, meninggalkan jasad kita, meninggalkan orang-orang yang kita cintai, sudah siap belum? Sholat kita, puasa kita, baca Quran kita, zikir kita, doa kita, amalan-amalan sudah siap belum?
Gusti, harus segera kita persiapkan yang sebaik-baik. Nunggu apa lagi? Menunggu besok, kalau masih ada kesempatan. Menunggu ganti ulang, kalau masih diperpanjang kontraknya mau. Kalau udah selesai Bu, ya Bu ya, udah selesai kan dari tugasnya, nggak beres-beres nih sholat, nggak nih kurang nih, udah cukup selesai pekerjaan Anda di dunia. Mau bilang apa kita? Kan kayak seperti orang tidur Bu ya. Ibu lagi tidur, ingat nggak? Tiba-tiba dipanggil sama Allah, dicabut ruhnya. Pas sudah sana, ya Allah, di mana? Kita perlu sholat roboh, kita perlu asar, kita perlu ibadah, kita perlu zikir. Nauzubillah min. Wa man zahida fi dunya alaihi musibah. Siapa orang yang berzuhud di dunia, hana alaihi musibah. Ya terasa ringan tentang musibah. Musibah itu ringan, nggak terasa. Biasa diuji, dicoba. Ya. Inilah hidup, ujian, cobaan alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum. Diuji, siapa yang terbaik yang dapat dilihat bisa. Tentang hidup dan kehidupan kita dalam gambaran kebaikan yang kita lakukan. Makanya manitulia fasobar, siapa orang yang diuji, ya maka bersabar, sabar, menderita sabar, senang sabar, sukses sabar, ya kan? Enggak sukses sabar. Oh, banyak orang yang sabar dahulu tol dalam cepat, nggak sabar, makanya sabar. Walaupun dia masalah dan apabila dia bersyukur, alhamdulillah, makasih ya Allah. Nikmat yang kau berikan buat hamba, terima kasih. Ini kan bagian dari rasa syukur kita kepada Allah. Jangan banyak ngeluh. Itu kok ngeluh, bangun tidur, dapat duit, makan enak, nggak makan enak, pakai pakaian bagus, nggak pakai bagus, kamu senang ya kapan bersyukur, alhamdulillah. Ya, dikasih banyak, alhamdulillah. Dikasih sedikit, kita kadang-kadang banyakkan ngomelnya, benar ya Bu? Iya. Banyakkan ngomelnya, banyakkan kerudungnya, capek kan buat buka. Udah seminggu belum dikabulin sama Allah. Males doa, males sholat. Apa jadi orang enak? Capek jadi orang susah. Tidur di rumah es. Ya Allah, syukur, alhamdulillah. Kita minta sama Allah, minta itu. Kayak rumah di pondok kita, ya Allah. Kayak duit 1 M, ya Allah, duit depan, minta. Dulu ada gadis Bu, perempuan, gajinya 3 juta, gajinya 3 juta. Bermandi, datang bermandi, pakai doa saya, pasien kamar, supaya saya ini gajinya naik. Kasih Allah. Mari tahajud, gak ada kabur juga. Masker kan gak ada dalam lagi belum juga. Acaranya puasa ini belum juga lagi 3 juta juga. Oh belum kabur masih 3 juta. Belum putus asa, enggak belum putus asa. Yo, singkat cerita, tiba-tiba ada kepala sekolah TK punya anak laki-laki, ditanya nih, udah punya pacar belum, mau sama anak ibu ya. Setelah itu mau nikah, yang laki udah kerja, akhirnya gajinya naik jadinya kan, setelah berumah tangga gajinya naik jadi 5 juta. Nah yang laki ini 2 juta, ini 3 juta jadi berapa Bu? Ada 5 juta. Tinggal lama ibunya, mertuanya meninggal dunia, maka diangkatlah mantunya ini jadi kepala sekolah. Naik lagi ya gajinya. Bisa jadi 10, bisa jadi 15 gitu. Tapi doanya, cara dia minta 3 juta naik itu jadi kabulin sama Allah. Tapi cara Allah berikannya lewat jalan yang lain. Tuh. Kita kadang-kadang banyak keluhnya. Ini aja segini ya. Tapi cara Allah cara Allah. Kalau cara Allah
Gak bisa diukur dengan matematika, gak bisa diukur dengan cara kita. Karena apa? Allah punya kudro ya kita ini hidup. Maka oleh karena itu, bagaimana kita berbuat yang terbaik dalam hidup dan kehidupan ini menjadi lebih baik. Jangan menjadi susah ibu-ibu, jangan jangan habis lebaran tambah susah bu ya. Nah, jangan kemarin waktu itu pernah saya kasih tanya ini ya, bulan April udah lewat bu, udah pernah belum bulan April kemarin bu. Alhamdulillah. Nah, kalau dapat insya Allah mudah-mudahan soalnya alhamdulillah. Tetangga itu kalau ibu kemarin kamu bulan April kemarin kurang kayak gak dapat ya. Nggak boleh putus asa juga, itu kan makhluk baik. Kita sekuat kita, semampu kita, mari insya Allah tambah siarkan lagi bu, siarkan lagi pengajiannya, siarkan lagi majlis-majlisnya insya Allah. Selama kita berniat menghormat Allah, insya Allah kita akan ditolong kembali, kita akan dikuatkan oleh Allah, kita akan diberikan yang terbaik, dan insya Allah kita akan diperbaharui hidup dan kehidupan kita, dimurahkan rezeki kita yang luas, yang banyak, yang halal, yang baik, yang berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya hajat maksud dan tujuan kita dimudahkan, digampangkan dan dilancarkan oleh Allah. Tetap semangat, tetap istiqomah dengan apa yang telah diberikan oleh Allah dan apa yang telah kita lakukan. Mudah-mudahan Allah memberikan yang terbaik buat kita. Alhamdulillah Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ya Allah. Sakit Sumani. Oh iya, kita bacakan ya. Semoga di atas penyakitnya dan diberikan kesehatan, diberikan kesembuhan. Kita semuanya bu ya, dan sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya ya, buat dia. Terima kasih. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.